Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu. Meminta kepada Allah agar diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi ilmu yang manfaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini berangkat semua. Yang tidak berangkat ada berapa? Ada berapa? Berarti ada 2 anak atau 3 anak yang tidak berangkat hari ini ya. Sebelum Pak Guru mulai menginjak pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran tentang materi haji, itu Pak Guru ingin tanya kepada kalian, ibadah haji, apakah ada yang tahu pengertian dari ibadah haji? Ada yang tahu ibadah haji? Nih Pak Guru mau sampaikan, ibadah haji adalah ibadah yang dilaksanakan pada waktu bulan Dzulhijjah. Itu namanya ibadah haji. Ibadah haji dan ibadah umroh itu hampir sama, cuma bedanya itu ketika haji itu di padang Arafah, ketika umroh tidak ada di padang Arafah. Apakah kalian pernah melihat keluarga atau tetangga atau orang lain ketika mau berangkat haji? Itu pakainya apa? Putih. Ibadah haji itu dominan pakainya putih, baju umroh. Ibadah haji di bulan haji ini itu ada 2 ibadah. Satu ibadah haji ini adalah Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua itu dominan dengan ibadah umrah. Jadi ada yang bilang ibadah haji itu ibadah. Kalian sering dengar, sering lihat di TV atau di YouTube atau dimanapun, itu pernah lihat tentang kejadian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika mau dikurbankan. Pernah dengar kan? Hanya ini menjadi ibadah kurban di ibadah haji. Syarat wajib haji ada beberapa syarat wajib haji. Apabila salah satu syarat tersebut terpenuhi, maka seorang wajib haji menunaikan ibadah haji. Haji itu ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat itu hajinya tidak diterima, atau istilahnya itu hajinya tidak makbul. Yang pertama apa? Islam. Ibadah haji itu hanya umat Islam. Kalau bukan umat Islam itu enggak ada. Ibadah haji itu terdapat pada rukun Islam. Rukun Islam yang berapa? Rukun Islam yang berapa? Bunyinya bagaimana? Haji bagi yang itu rukun Islam yang kelima. Melaksanakan rukun Islam yang kelima itu menunaikan ibadah haji yang mampu. Itu bagian kalau kita semua tidak mampu, tak usah memaksakan diri ibadah haji. Ada ibadah-ibadah lain yang bisa sama pahalanya dengan ibadah haji. Kalian pernah dengar hari Arafah, hari Tahliyah? Ibadah haji itu ada lebaran haji tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 9-nya itu hari Arafah. Hari Arafah itu disunahkan puasa. Puasa Arafah ganjarannya, pahalanya itu sama dengan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Contoh, semisal lebaran haji hari Sabtu, berarti tanggal 9-nya hari Jumat. Kalian hari Jumat puasa Arafah, puasa Jumat, itu pahalanya sama dengan pahala
halnya menunaikan ibadah. Cuman bedanya apa? Yang ibadah haji pulangnya dipanggil Pak Haji atau Bu Haja, kalau kita ini tidak dipanggil Pak Haji dan bedanya. Jadi orang Islam itu bisa menunaikan ibadah karena sudah memenuhi. Yang kedua, balik atau dewasa. Dewasanya kriteria dewasa laki-laki usia 15 tahun atau sudah tinggi rasa. Kalau perempuan itu usia 9 tahun atau sudah haid. Apabila ada anak-anak naik haji, itu bagaimana? Itu belum bisa dikatakan orang haji. Cuman menunaikan syariat atau syarat kewajiban haji. Yang ketiga, berakal sehat. Ketika ada orang yang kurang akalnya atau orang yang terkenal orang gila, itu tidak berkewajiban naik haji. Itu yang kewajiban naik haji itu yang pertama Islam, yang kedua balik atau dewasa, yang ketiga itu berakal, yang terakhir itu bisa atau mampu. Ini yang paling penting. Banyak orang kaya tapi tidak mampu melaksanakan ibadah haji. Padahal itu sudah benar. Banyak pejabat atau kepala pemerintahan seperti bupati, gubernur, presiden atau yang lainnya itu berkecukupan, itu sudah mewah, juga hartanya melimpah, tapi tidak bisa naik haji karena tidak mampu. Mampunya apa? Yang memampukan itu Allah Subhanahu. Ibadah haji itu ibadah panggilan. Hanya orang-orang yang dipanggil oleh Allah. Cuma orang yang banyak yang tidak dipanggil oleh Allah. Hanya di sekitar kita, di lingkungan kita berkecukupan pas-pasan tapi bisa naik haji. Kalian pernah lihat orang naik haji, orang naik haji itu apakah orang tersebut kaya raya? Ketiga, pasti berkecukupan. Syarat wajib haji apa tadi? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, orang mampu. Setelah haji berangkat itu, setelah haji baru di sana melaksanakannya namanya rukun haji. Rukun haji. Rukun haji apa aja? Yang pertama ihram. Tadi pada haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Ihram adalah amalan haji yang pertama. Ihram ini merupakan tanda kita mensucikan dan membersihkan diri dari dosa. Pakaian ihram menggambarkan bersamaan tidak ada lagi membedakan suku, ras dan bangsa. Kalian pernah lihat baju ihram? Itu gambar ada. Itu gambar ada. Halaman 210 itu gambarnya. Baju ihram itu namanya baju ihram. Baju ihram laki-laki itu seperti itu. Baju ihram perempuan seperti itu. Syarat rukun haji yang pertama itu wajib memakai baju ihram. Tujuannya untuk apa? Bahwasanya hidup di dunia ini itu di mata Allah itu semuanya derajatnya sama, nggak ada yang membedakan. Tidak ada yang bisa membedakan. Sama di mata Allah, makanya ibadah haji harus pakai ihram. Maka tidak ada yang membeda-bedakan. Entah itu orang kaya, pejabat, atau anak yatim piatu, atau anak yang kurang mampu, tetap pakainya baju ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah. Ini tadi Bapak bilang tanggal 9 semua yang melaksanakan ibadah haji, semua yang melaksanakan ibadah haji di Mekkatul Mukarramah ketika tanggal 9 Dzulhijjah itu berkumpul semua di padang Arafah. Arafah sih seperti apa Pak? Lupa belum besar.
Kalau lihat di TV itu seperti lapangan yang tandus atau bukit-bukit yang tandus itu berkumpul mulai jam 12 siang tanpa roti, tanpa pakaian yang tebal, tanpa padi dan lain-lain, cuma pakai baju bungkus di Arafah. Itulah salah satu yang kita bisa membantu orang Pak Haji dan Bu Haji itu ibadah Arafah. Umroh ibadahnya sama dengan ibadah haji, cuma tidak ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah cuma tanggal 9 Dzulhijjah. Kalian ingin naik haji? Ingin naik haji? Ingin ibadah haji? Semua umat Islam yang naik. Dan kita meminta kepada Allah agar dimudahkan, agar diberi rezeki yang berkah, barokah, agar bisa ibadah haji di Makkatul Mukarramah. Setelah wukuf di Arafah, lalu tawaf ibadah. Tawaf itu apa? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Berapa kali? 7 kali. Mulainya dari mana? Dari kanan ke arah jalur jam. Arah jalur jam. Tapi ketika tawaf terus masuk waktu sholat itu tawafnya tetap berjalan. Karena tawaf kalau belum 7 keliling itu nggak boleh berhenti. Kalau sudah 7 baru berhenti. Kalau 7 baru berhenti. Itu namanya tawaf. Kalau tawaf ibadah, ini tawaf ibadah beda lagi. Tawaf ibadah mengelilingi Ka'bah 7 kali. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad. Di situ ada Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu hitam. Seluruh umat Islam yang ibadah haji di sana itu banyak yang menginginkan mencium Hajar Aswad. Dan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagi yang mampu. Tawaf merupakan bentuk kerinduan yang seorang hamba kepada Allah. Disunahkan untuk membaca kalimat talbiyah. Coba baca bareng-bareng itu kalimat talbiyah. Labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Ketika tawaf itu membaca itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Terus sambil membaca itu sambil mengelilingi. Selanjutnya sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sepanjang 7 kali. Di samping Ka'bah itu ada Bukit Sofa dan Marwah. Seluruh umat Islam yang beribadah haji di situ diwajibkan sa'i, berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kembali lagi, pertama dari Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, terus sampai 7 kali. Itu namanya sa'i. Ibadah haji dominan dengan ibadah fisik. Tapi di sana itu banyak kewajiban, banyak istimewa. Di rumah sudah berhutang, di rumah sakit-sakitan, ketika sampai di Makkatul Mukarramah mendapatkan keajaiban dari Allah, langsung sehat bisa melaksanakan ibadah-ibadah atau rukun haji. Tidak ada orang yang tahu.
tenaganya harus kuat. Daftar haji sekarang kalau di Pemalang itu masa tunggu 30 masa tunggu 30 di kabupaten. Sunnah haji sudah dilaksanakan, mau pulang itu baru dilaksanakannya namanya tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf wanita. Meninggalkan perbuatan yang dilarang pada ihram denda yang akan didapatkan oleh jamaah haji jika melanggar larangan yang telah ditentukan, denda yang didapatkan tergantung pada larangan apa yang dilanggar. Itulah haji, ibadah haji. Hikmahnya apa? Menjadikan hati ikhlas, menjadikan kita kembali ke fitrah, menumbuhkan jiwa pengorbanan, semangat ibadah yang sempurna, membangun persaudaraan Islamiyah. Ibadah haji. Haji intinya apa? Melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji dan wajib haji. Rukun haji apa aja tadi? Rukun haji apa aja? Coba perempuan, rukun haji. Islam terus, balik terus, rakaat terus, bisa atau mampu. Lagi-lagi, wajib haji. Itu rukun haji. Wajib haji. Lagi-lagi, wajib haji. Yang keras. Coba barisan sini. Barisan sini. Wajib haji. Terus nah sini. Apa yang dimaksud dengan balik? Jadi rukun haji dan wajib haji itu wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, hajinya tidak. Itulah rukun haji dan wajib haji. Kira-kira ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang ibadah haji? Pada tanggal 10 Dzulhijjah diwajibkan umat Islam bagi yang mampu ibadah haji juga diwajibkan, yaitu ibadah kurban. Apakah kalian pernah berkurban? Pernah berkurban? Kalau di lingkungan kita, kurban itu dominan pakainya apa? Sapi dan itu kurban. Secara bahasa kurban berarti mengakhirinya atau mendekatinya. Secara istilah kurban adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan ternak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kurban dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, tepatnya hari raya Idul Adha.
istri 11, 12, 13. Coba baca sini. Baca itu suratnya. Keras. Artinya ada yang hafal surat tersebut? Ada yang hafal? Coba tunggu cari. Yang hafal surat Al-Kautsar. Yang hafal surat Al-Kautsar tuh. Dia kamu. Yang keras. Bismillah. Yo, perempuan ada yang hafal Al-Kautsar? Ayo kamu. Jadi surat Al-Kautsar itu menerangkan tentang kurban, tentang melaksanakan ibadah kurban bagi yang mampu. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah hanya ibadah yang sangat dianjurkan dan dia hampir mendekati wajib. Itu namanya sunnah muakkadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan fala yudhi pada yang berbenah musallalah." Barang siapa mendapatkan kelapangan tapi tidak berkurban, maka hendaklah dia mendekati tempat sholat kami. Apabila ada orang yang tidak mampu membeli hewan kurban atau tidak mau berkurban, kata Rasulullah, tidak boleh mendekati masjid atau musola. Ini pentingnya berkurban. Syaratnya baca Islam, amal, boleh, mampu, itulah kurban. Syarat hewan kurban, syaratnya hewan kurban apa aja? Hewan ternak, terus umum, terus tidak cacat, terus hewannya itu harus sehat dan sudah memenuhi syarat dan tidak cacat. Setelah itu ada yang menerima. Kalau nggak ada yang menerimanya, hewannya bakal mati. Itulah hewan kurban. Kesimpulannya, di bulan Dzulhijjah ini ada suatu momen dua ibadah yang sangat sakral, yang sangat dinantikan oleh seluruh umat Islam, yaitu ibadah haji dan ibadah haji bagi yang mampu, kurban juga bagi yang tidak. Intinya dari semua materi yang tadi dibangun terangkan tentang wajib haji, rukun haji, tentang kurban, syarat-syarat kurban, itu semuanya tergantung kita bisa atau tidaknya, mampu atau tidaknya, itu tergantung. Ulangi sekali lagi habis ini. Betul. Rukun haji ada berapa? Perempuan, rukun haji ada berapa? Ada berapa? 1.
tiga, lima, empat, lima, enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Laki-laki wajib haji ada berapa? Ada berapa? Satu, dua, tiga, ulangi. Wajib haji ada berapa? Ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam, itu syarat. Itu apa tadi? Rukun dan wajib haji. Kalau kurban, syaratnya ada berapa? Syarat berkurban ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ayat yang menerangkan kurban yaitu Al-Kausar. Oh, coba bunyikan bareng-bareng. Bismillah. Syarat yang baca tadi udah. Apa aja tadi ulangi?